Kasus penculikan atas Siti Nur Hasanah, salah satu putri pasangan Nasar dan Musdalifah yang dilakukan oleh FH pada awal tahun 2013 lalu memasuki persidangan Senin kemarin di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Sidang perdana yang tak dihadiri oleh Nasar maupun Musdalifah ini beragendakan dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang dalam perkara pidana dengan nomor perkara 864 dibuka dan terbuka untuk umum. Perwakilan keluarga Nasar belum ya, karena ini acara baru awal pembacaan surat dakwaan. Ya. Kami mendakwakan terdakwa dengan dakwaan ke-1 itu primer pasal 328 Pidana Junto 55 ayat 1 ke 1 karena pelakunya lebih dari satu orang. Yang satu DPO Asep Vendar, subsidiar itu melanggar pasal 330 Pidana Junto pasal 55 ayat 1 pidana, atau kedua kena Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum diketahui bahwa kekayaan Nasar dan Musdalifah yang berlimpah ruah yang menjadi motivasi penculikan. Memang secara global dia mengakui perbuatannya, tetapi seperti tadi masalah yang bukan pertunangan jadinya itu adalah pernikahannya Pak Nasar Musdalifah yang menghabiskan dana 4 miliar. Jadi itu sih motivasi dia yang pertama kali ketika dia mau menculik anaknya Pak Nasar dan Musdalifah. Seperti yang diketahui sebelumnya, Siti sempat disekap oleh FH selama beberapa hari. Tapi hal itu tidak membuat Nasar dan Musdalifah menaruh dendam kepada tersangka. Bahkan dalam kasus ini, pasangan tersebut tidak menggunakan kuasa hukum dan lebih memasrahkan masalah itu pada hukum yang berlaku. Kalau aku lihat sih, karena aku tidak diundang, jadi mungkin siapapun orang kalau diundang pasti akan datang ya, menghargai undangan. Yang pertama itu tidak diundang, tidak ada baik telepon maupun surat ataupun ada perihal apapun lah yang memberitahukan kalau kita mesti hadir gitu. Yang kedua, kita selalu berkonsultasi dari kemarin-kemarin sama pihak kepolisian untuk bagaimana kira-kira kita mesti pakai kuasa hukum atau tidak gitu. Gak usah mau ngapain kata pakai kuasa hukum karena memang posisinya kan memang kecuali kita yang sedang dituntut gitu kan boleh pakai kuasa hukum. Jadi percuma juga kata pakai kuasa hukum juga gitu. Setali 3 uang dengan Nasar yang harus menghadapi persidangan atas kasus penculikan anaknya, artis sekaligus model Tommy Kurniawan juga sedang dihadang permasalahan hidup tersendiri. Pasalnya beberapa waktu silam, Tommy harus merasakan bagaimana usaha tambang batubara yang ia rintis mengalami kebangkrutan. Dan atas gagalnya bisnis yang sedang ia rintis itu, Tommy mengaku sempat mengalami titik terberat lantaran harus menanggung kerugian yang begitu besar. Usaha saya kebetulan sekarang saya lagi fokus syuting. Usaha saya yang digital printing dipegang sama kakak saya, dan usaha yang futsal itu profesional kan yang megang, manajemen yang megang gitu. Jadi untuk usaha yang lain alhamdulillah gagal. Manusia boleh berencana, tapi tetap Tuhanlah segala penentunya. Boleh jadi pepatah tersebut yang menjadikan Tommy bangkit dari episode kebangkrutan yang sedang dihadapi, selain adanya istri serta anak-anak yang selalu berada di sampingnya. Demi mempertebal kembali pundi-pundi rupiahnya yang sempat terkuras, Tommy pun akhirnya memilih kembali ke lokasi syuting. Bahkan tawaran untuk menjadi seorang ustadz yang ditawarkan oleh guru spiritualnya kini sedang ia pertimbangkan. Lantas, akankah Tommy Kurniawan akan memilih menjadi seorang pendakwah? Iya, saya udah sempat ceramah gitu. Iya, makanya hal-hal yang kayak gitu kan nggak pernah kita duga dalam hidup kita. Saya pertama kali ceramah tuh keringetnya luar biasa. Terus iya tiba-tiba disuruh gitu di majelis taklim saya gitu. Jadi mungkin memang arah-arahnya ke arah-arah sana deh gitu ya, arah-arah berkarir.
Ketika tahta dan jabatan tak lagi berjalan sebagaimana mestinya, maka di sana pula selalu ada lubang perangkap yang siap menjerat. Pemirsa Was-Was, jangan lupa saksikan segmen Tamu Ibu Bercahaya sore ini mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di program It Bulaga Indonesia. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan Was-Was dari hari Senin sampai dengan Kamis pukul 6 sampai dengan 7 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di SCTV, satu untuk semua.